sukses itu mimpi kita semua. Jangan pernah kau berputus asa, terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah, bila terjatuh bangkit dan jangan berhenti. Kesuksesan akan menghampiri. Oh, oh, semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Halo? Halo? Iya, mie ayam, buntel, dari warung kopi biasa. Warung kopi berani bangkrut. Pesan biasa. Sausnya dipisah, sambalnya dipisah. Ya, kuahnya jadiin satu sama mie-nya, jangan dipisah, nanti susah makannya. Saya pesan satu. Tunggu. Pak Wahyu, mau makan ayam gerobakan nggak? Ini enak loh, tempat biasa saya beli. Yah, dasar buntel lo. Mau pesen Kenapa? mie gerobak. Ini tamu saya. Ini rajanya mie gerobak. Oh, temennya Pak Wahyu? Iya. Iya, benar Pak ya. Batalin. Bang nggak jadi. Ada yang lebih enak katanya di sini. Iya. Jumpa lagi di Berani Bangkrut. Hari ini kita bertemu dengan seseorang yang mempunyai armada gerobak bakmi terbesar di Indonesia. Kita perkenalkan Bapak Wahyu Indra. Bangkrut itu menurut saya adalah berkah, gitu loh. Berkah di mana orang jadi harus lebih hati-hati menghindari bangkrut itu. Menurut saya itu. Jadi memang ada baiknya ketika usaha itu namanya ada naik turun. Nah itu jangan pernah dianggap sebagai sebuah kegagalan, tapi itu sebagai modal untuk melecut kita untuk lebih tinggi, seperti itu. Kondisinya awal-awal usaha itu pertama ada satu ini, waktu itu istri saya itu pengen berhenti kerja, gitu ya. Pengen berhenti kerja, saya juga orangnya freelance waktu itu. Nah kemudian ketika itu gimana caranya ada income tambahan gitu loh. Nah terpaksa akhirnya kita berdiskusi berdua istri, lagi-lagi akhirnya ketemulah usaha mie ayam ini. Karena pertama emang dari hobi saya makan mie ayam. Setelah lama panjang diskusi akhirnya selama setahun kita melakukan trial and error, akhirnya jadilah mie yang tadi seperti dilihat dalam produksi itu. Pak Wahyu Indra. Nama kita sama nih tampaknya. Betul. Nama saya Wahyu Indra Sakti. Ini Wahyu Indra. Yang belum sakti. Yang tidak sakti. Jadi Pak Wahyu ini udah berapa armadanya sekarang bakmi gerobaknya? Alhamdulillah udah 152. Udah 152 ya sekarang. Ya, tetapi ya kita ini berani bangkrut ya. Ada teori mengatakan bahwa pengusaha itu ya pasti pernah kena tipu, pasti kena diutangin, pasti pernah bangkrut. Gitu. Ya, saya ingin tanya, Pak Indra, Wahyu Indra, pertama kali bisnis apa? Pertama kali bisnis di IO, Pak. Bisnis IO. Ya, Ya, sebelum IO apa, Bapak? Sebelum IO nggak ada bisnis yang lain, Pak. Nggak ada bisnis. Cuman ya Karyawan waktu itu? Karyawan. Oh, jadi karyawan kemudian berbisnis EO. Betul. Berapa lama berlangsung bisnis EO, Pak? Berbisnis IO itu setelah kurang lebih 3 tahun lah, Pak. Kira-kira 3 tahun. Ya, betul. Cukup lama ya. Cukup lama. Kemudian kenapa sekarang malah jadi tukang bakmi? Ya karena prosesnya tuh kesempatannya waktu itu berbeda-beda, Pak. Ketika awalnya dulu menjadi IO itu karena dulunya punya pengalaman kerja di IO. Oke. Gitu. Kemudian coba-coba buat IO, akhirnya tapi kita sadar diri bahwa saya punya kemampuannya terbatas. Saya hanya konsultan IO. Jadi membuat konsep. Jalan Seperti itu. Terus jalan seiring dengan perjalanan berkurang tuh, Pak. Berkurang. Turun sampai ketemu landasan tuh, Pak. Oke. Ketemu landasan. Bangkrut lah Ya, bahasanya. terus sebelum mau tutup itu ternyata ada tawaran lagi untuk
gitu dapat loh. tawaran Dapat kerja tawaran lagi. betul. Jadi kemudian dari pebisnis balik kerja. Balik, Menarik gitu ini. loh. Jadi pebisnis Betul, kerja betul. dari pekerja bisnis menjadi pekerja lagi. Berapa Betul. lama kemudian kerja? Kerja lagi itu kurang lebih sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Nah. Kemudian berhenti lagi. Berhenti lagi, Ah, terus ah. punya ilmu sedikit, Mm. berani coba lagi gitu Oh, loh. ilmu sedikit, duit sedikit, Sedikit, berani coba coba lagi. lagi. Kemudian Bisnis bikin, apa? Production house, Pak. Production house. Iya. Jalan, sempat jalan, jalan, sempat jalan. gitu. Kurang lebih itu 4 tahun lah. 4 tahun, Iya, betul. lumayan ya, artinya Lumayan, cukup tinggi. lumayan. Kemudian kenapa? Kemudian berhenti itu. Ya berhenti karena kalau yang IO itu karena memang waktu itu permintaannya udah menurun. Yang kedua kalau yang di production house karena koksian saya ini mau melanjutkan bikin film gitu, Pak. Oh, jadi partner ingin Iya. mengembangkan, Bapak nggak bisa ngiring gitu. Nggak bisa ngiring, kemudian ya betul. akhirnya ya Bapak mundur, bangkrut lah ya Ya, secara Bapak istilahnya, personal. betul. Tapi sebenarnya perusahaan jalan terus Bisa jalan kemudian. terus. Nah, Tutup lalu lah setelah istilahnya. itu apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah mencoba peruntungan di jualan mie, Pak. Nah, ketemu bakmi. Ketemu mie ayam, betul. Inspirasi tukang bakmi nah, karena Iya. namanya Wahyu atau apa itu gitu. Jadi awalnya karena dari dulu tuh saya dari SMP, Pak, dikenal orang itu selalu makan mie ayam, Pak, saya, Pak. Doyan bakmi. Makannya, hobi. Jadi sampai kalau ada kesempatan apa, mie ayam dulu cakep nih, gitu loh. Jadi ada istilah mie ayam dulu cakep. Jadi saya dikenal sama teman-teman tuh orang yang paling gila mie ayam lah. Jadi gitu. udah tahu lah ya bakmi yang bagus, di Iya, mana tempatnya betul, yang enak yang betul, disukain betul, orang gitu. betul. Jadi kemudian nyoba. Nyoba. Sukses dong. Pertama sih enggak, Pak, nyoba terus tahun, Pak. Nyoba Trial trial. error. Malah kata orang-orang yang sering saya cobain gitu, Pak ya. Dia bilang, "Bapak nih latihan mulu kapan perangnya?" gitu loh. Jadi memang di situ saya memang mencoba untuk Oh, nyari yang Nyari yang terbaik terbaik, tadi. Wah, betul. luar biasa 1 tahun. Iya, Ya rugi betul, terus betul, dong pasti. betul, terus nyobain terus ke orang-orang, Pak. Nyobain terus Ya, ke betul, orang-orang betul. gitu. Tapi udah mulai jualan? Belum. Belum juga. Belum. Jadi ada kesempatan apa saya bikin. Jadi lucunya saya ini nggak belajar dari kayak Bogasari, nggak belajar dari lain-lain gitu, lembaga-lembaga lain. Jadi otodidak, Pak. Saya hanya baca di internet, lihat itu terus saya kembangin selama setahun itu akhirnya ya jadilah itu. Nah yang lucunya adalah ketika saya mau buka waktu itu 1 minggu sebelum buka masih menu yang lama, Pak. Tapi namanya orang mau usaha itu pasti ada rasa getir ya, nggak ada ketidakyakinan kayak ini segala macam. Saya sampai akhirnya bilang, wah ini kayaknya saya masih belum pede nih. Oh, jadi Gitu. udah ada siap jual belum belum juga, pede belum gitu. juga. Akhirnya saya coba browsing lagi di internet, akhirnya dapat. Ini sebentar. Hmm. Sebelum dilanjutin, mau pesan makanan nggak? Ya, Tapi nggak ada mie ayam di Ada sini. mie ayam kita ya. Ada mie sapi. Jadi ya mungkin siapin aja Snack lah. aja Ini ya, kan Pak, ya. udah minuman udah ada nih. Boleh. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi berani bangkrut, siapa takut? Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jangan takut berani bangkrut. Semua pasti bisa. Bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Berani bangkrut masih bersama pengusaha bakmi gerobak terbesar di Indonesia yang berkali-kali bangkrut. Jadi bangkrutnya tadi beberapa kali. Iya, betul. Kita antara lain yaitu pertama dapat godaan lagi untuk Iya. menjadi karyawan, kemudian pecah kongsi. Nah, ini Pak Arif Bowo, dosen kewirausahaan di Universitas Mercu Buana. Dia ahlinya, Pak. Jadi kita mau lihat dibedah secara keilmuan apa sih Ya. penyebab bangkrut ini, analisisnya gimana? Iya, ini menarik sekali. Kita tahu bahwa banyak hal yang membuat orang itu bisa menjadi entrepreneur. Hal-hal yang mereka minati, misalkan hobi, berangkat dari hobi bisa, atau juga bisa juga berangkat dari pengalaman pekerjaannya dahulu. Kita bisa lihat bahwa Pak Wahyu awalnya bekerja, di mana pekerjaannya bersinggungan dengan IO ya Pak ya, event organizer. Dan mencoba untuk berusaha event organizer. Dan akhirnya gagal. Kalau saya bilang bukan gagal sebenarnya, karena waktu itu ya Pak Wahyu
belum punya ya keahlian untuk melakukan wirausaha, baru punya satu hasrat ya, punya satu semangat besar, untuk ya. berwirausaha. Betul, setuju. Kenapa? Karena ada dua hal perbedaan antara keahlian sebagai seorang profesional di pekerjaan, di perusahaan dengan sebagai wirausaha. Ya. Salah satunya adalah kreativitas dan inovasi. Selanjutnya juga how know the business, harus mengetahui bagaimana bisnis itu dijalankan. Dan juga harus mengetahui tentu ya pasarnya. Seperti itu. Jadi begitu jalannya susah tergoda, Tergoda, ya dapat begitu. jalan lagi Iya. karena tawaran jadi karyawan Tawaran. lagi. Nah, Iya. kemudian dia jalan lagi nih mendirikan ini, kemudian ya pecah kongsi padahal production house-nya jalan. Betul. Cuman temennya mau kecepatan tinggi, ya mungkin tipenya konservatif, ya akhirnya dia beralih. Gitu. Iya. Jadi kenapa itu bisa terjadi, Mas? Jadi dalam tim kewirausahaan itu ada memang berbagai peran. Ada yang perannya itu inventor. Inventor itu apa? Jadi dia kreativitas inovasinya itu tinggi. Ya, tetapi untuk manajerial skill-nya, know-how-nya, dan relasinya nggak ada. Jadi biasanya mereka-mereka yang asik meneliti, itu dia punya ilmunya, cuman sebagai penemu saja, inventor aja. Kreativitas inovasinya tinggi. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang lain juga ada yang general manajemennya tinggi, kemampuan manajer umumnya tinggi. Terus selanjutnya know-how bisnisnya juga bagus juga, bagaimana menjalankan bisnis itu. Relasinya banyak juga, namun kreativitas dan inovasinya tidak ada. Nah, itu mereka yang dalam tim disebut sebagai manajer atau pekerja begitu. Nah, wirausahanya adalah perpaduan antara dua tadi. Jadi kalau dibuat satu grafik itu sumbu Y-nya itu kreatif dan inovasi, sumbu X-nya adalah general management, ya, know-how-nya dan relasinya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari kasusnya Pak Wahyu bahwa saat itu mungkin ya karena mungkin harus diceritakan lebih mendalam lagi kondisinya masing-masing karakter dari teman-temannya itu ya. Nah, tidak semuanya mereka ada pada tim sebagai entrepreneur, mungkin sebagai manajer. Jadi belum ada kesamaan, Betul, ya, kesamaan seperti ada itu. di dalam tim. Dalam tim. Sinyalnya beda. Sinyal, bahasanya gelombangnya Gelombangnya sinyalnya belum. beda, ya itu tadi. Ya memang kadang-kadang. Nah lalu ya berusaha, impian jadi pengusaha tetap aja besar. Ya. Kemudian justru tapi masih terjebak menjadi peneliti bakmi, belum Peneliti. berani jualan. Ya. Nah, kenapa ini keberaniannya belum tumbuh itu? Saya mau tanya dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu backgroundnya mungkin di pekerjaan di research and development di bidangnya apa? Yang lebih memakan banyak pengalaman itu di bidang apa, Pak? Waktu Di kerja bidang Skillnya. skillnya sih banyak kan ke arah yang sifatnya ngitung ya, cash flow ya. Ngitung, oke, iya ini menarik, iya. Mereka yang suka menghitung ataupun mereka yang dalam tipikalnya adalah analytical, analis begitu ya. Mereka punya satu pertimbangan yang sangat teliti sekali. Ya. Mereka kecenderungannya adalah sebagai seorang peneliti, tapi unik ini Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa mengembangkan diri, breakthrough begitu ya, mengembangkan diri ya dari sebagai seorang analis begitu ya. Terus membuat lagi kompetensinya yang lainnya ya pada kemampuan ya, untuk manajemen, general management, know-how-nya ya, terus juga relasinya ya. Sehingga sekarang sudah terlihat Justru jadi pengusaha justru dia. jadi pengusaha. Jadi ya seperti mungkin itu perpaduannya Perpaduan karena ya. doyan bakmi Betul. awal-awal digabungkan dengan cash flow tadi maka jadi peneliti. Betul. Kemudian mungkin bokeh, Ya. ini harus nyari untung. Iya. Gitu ya. Jadi perlu. Jadi setelah itu maka menjadi tukang bakmi ya. Iya. Oke, gitu ya. Mungkin karena ya kita akan mengulas lagi. Mungkin mana tadi pesanan ini Buntel. Saya mau nanya dulu tapi boleh nggak Pak? Malah bukan Nih. bukan memenuhi pesanan, malah nanya dasar Buntel. Sambil saya bawa, tenang aja saya udah siapin. Oh, iya. Kan kalau Pak Wahyu nih doyan bakmi, bisa jadi pedagang bakmi. Kalau saya doyannya tidur, bisa jadi tukang tidur nggak Pak? Minimal jualan kasur lah. Silakan, Iya, mari. terima kasih. Terima kasih. Oke, tetap di Berani Bangkrut, jangan kemana-mana. Berani Bangkrut, siapa takut? Semua pasti bisa. Semua Sekarang, pasti bisa. Bagaimana memulai bisnis? Bagaimana mulai Jadi tukang bakmi nih ya, bagaimana memulai dari awal diceritain sampai
berani bangkrut. memulai awalnya ya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Raja Bakmi Gerobak Indonesia, Bapak Wahyu Indra. Pak Wahyu, setelah puas dengan penelitian tadi kan mulai berjualan. Iya, Pak. Dan berjualan ya mulai laku, dan menurut cerita mulai berjalan tuh bisnis Bapak. Apa tahapan yang dilakukan, Pak? Ya. Pertama, saya melakukan sedikit riset, Pak. Ya. Riset tentang konsumen. Karena menurut saya lagi-lagi kita bisa bikin produk tapi nggak bisa diserap sama masyarakat, itu sia-sia gitu menurut saya. Jadi melakukan bagaimana riset. kebutuhan Iya, konsumen. betul. Saya riset kecil, pertama riset tentang mie seperti apa di masyarakat situ, kemudian pricing juga saya ini Ya. kan, terus dua hal itu sih saya pikir, konsumennya sama pricing. Tapi Ya. ternyata di konsumen ternyata saya coba banyak buka mie ayam itu makanan kedua pengganti setelah nasi, jadi aman, secara kami itu aman. Nah, tinggal cara menyajikan yang bebas pengawet dan kimia dan dijamin halal itu yang saya coba jadi point entry untuk Jadi Bapak buka di mana nih? Langsung gerobak atau buka di ya kios? gerobak di sebuah halaman rumah orang lah gitu. Saya bikin gitu loh. Gerobaknya buat sendiri atau beli yang ada pada saat itu, atau sudah tipenya yang seperti sekarang? Iya, udah seperti itu. Jadi emang saya rancang dari awalnya saya beli bekas, Pak. Oke. Jujur aja, saya beli bekas. Awalnya beli bekas harga 500.000, bekas tukang mie ayam juga gitu loh. Ya saya bikin karena memang waktu itu keterbatasan pengetahuan saya tentang itu, karena memang tidak dipikirkan untuk dimitrakan. Nah, kemudian itu melakukan riset menu resep itu yang terutama. Terus menjual, mulai. Terus di mana mulai itu? menjual. Itu di Depok 1, Pak, Jalan Mawar. Di Jalan Mawar. Betul. Untuk Bapak merasa senang orang mulai membeli itu berapa lama? Kemudian Jadi alhamdulillah, Pak, saya pakai strategi waktu itu buka di Lebaran hari kedua. Lebaran hari kedua. Oh, lagi Iya. banyak-banyak. Jadi orang lagi mau beli. orang pertama bosen dengan santan. Itu emang sudah incer, Pak, dari awal tuh. Siap nggak siap saya harus buka tanggal 2 gitu. Udah Ya. bosan santan, Iya, udah kekenyangan, betul. penjual di jalanan Iya, lagi belum ada ya. Belum ada. Terus itu alhamdulillah, karena yang lucunya adalah ketika waktu itu memang masih tradisional banget, Pak, belum saya pikirkan sekali dan belum punya pengalaman dagang. Pada saat itu adalah istri saya sakit, Pak, karena nggak biasa dagang. Jualan, jadi Gitu, kecapean. kecapean gitu loh. Saya mesti bikin mie juga, mesti ini. Wah, dulu tuh semrawut lah. Alhamdulillah hari pertama buka tuh sampai 300 porsi, Pak. Wow, luar biasa. Jadi gimana nih Pak dosen ini? Jadi Iya. menarik sekali dia Ini memulai beli gerobak bekas sampai kemudian milih waktu yang tepat. Iya. Yang pertama adalah yang menarik, sangat menarik adalah Pak Wahyu memberikan nama usahanya adalah bakmi gerobak, Ya, gerobaknya. mie ayam gerobak. Ya. Nah, kata gerobak ini satu identik bahwa ini yang familiar di masyarakat, yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kalau selama ini masyarakat beli mie ayam ya di gerobak itu sudah lazim kan. Ya. Tetapi tanpa merek ya. tanpa merek itu ya. Merek itu artinya apa? Yaitu satu ya pembeda, apa yang dibedakan yaitu kualitasnya tentu. Nah, di sini Pak Wahyu sudah mulai untuk membuat itu, menunjukkan itu. Ya. Dengan apa? Dengan masuk ke pasar yang sudah ada di masyarakat. Selanjutnya adalah yang kedua, Pak Wahyu mengambil momentum yang sangat bagus sekali. Ya. Momentumnya apa? Yaitu momentum ketika permintaan tinggi, yaitu ketika menjelang hari raya. Setelah hari raya Setelah 2 hari. setelah hari raya, di mana kalau orang hari raya itu kan udah enek ya, makan santan dan seterusnya, ingin makan Sementara yang lebih pedagang santai. bakmi ayam Belum pulang kampung. pulang kampung ya, Betul belum balik sekali. lagi. Beruntung Itu. nggak putra Jakarta. Ya. Tapi itu semuanya itu merupakan satu strategi. Ya. Nah, Strategi. setelah kerepotan tadi, ya artinya langsung 300 luar biasa, Pak. Ya. Karena hitungan saya 50 porsi aja udah sukses itu Ya, jualan bakmi. Apa yang kemudian Bapak lakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah berstrategi, Pak. Ya. Berstrategi mengenai manajemen waktu, terutama gitu, waktu produksi, waktu buka, mengatur waktu, ya, waktu. mengatur Ini waktu. sudah punya karyawan pada saat itu?
Satu orang Pak Mas. Satu orang. Nggak nyangka kok. Tadinya kita persiapan itu 200-300 porsi itu untuk seminggu Pak. Untuk seminggu. Hanya Habis sehari. Nah Jadi itu ngatur produksi gimana? Produksi kapan? ya akhirnya produksi malam setelah tutup. Produksi malam. Setelah tutup Nah, itu. kemudian ini Buka setelah lagi tidur sejam 2 jam, buka lagi Pak. Buka lagi. Karena yang penasaran kemarin pengen nyobain itu datang lagi udah datang pagi-pagi lagi sebelum gitu. kita buka udah di pintu gitu. Nah, setelah sebulan kan udah mulai normal. Ya, gitu. betul. Gimana strateginya, nambah karyawan atau? Waktu itu akhirnya nambah karyawan lagi, nggak nyampe sebulan Pak, nyampe 3, pokoknya dalam crash program itu dalam seminggu itu harus sudah ada karyawan. Sudah lagi ada tambahan ada lagi karyawan lagi ya udah, karena awal buka itu dengan 300 porsi dengan tidak punya pengalaman sama sekali itu menurut saya sesuatu yang langsung dapat karyawan yang bagus itu. enggak Pak. Oke. Itu proses dapat karyawan juga butuh waktu Pak. Saya dari dalam setahun itu bisa gonta-ganti karyawan bisa 5 kali. Jadi Pak. punya feeling ya karyawannya bagus apa nggak bagus itu Pak? Sekarang punya. Coba Bapak ngelihat ke belakang dikit Pak. Lihat Ya. pelayan saya Pak. Hmm. Nah, kira-kira baik apa nggak nih Pak? Kalau baiknya sih pasti baik. Baiknya masih baik Pak, betul. Pasti baik. Makanya ini saya rencananya mau bikin surat lamaran yang lamar Oh. ini. Nah ini salah satu cepat resign Pak. Ini Pak Wahyu Saidi nih pengalamannya kayaknya nggak jauh beda ya sama Pak Wahyu Indra ya. Iya. Sama-sama bakmi, Mm-mm. kemudian sama-sama itu pengalamannya sama nggak sih? Perjalanan Dari menurunnya itu perjalanan saya untuk sukses lebih lama lah. Ini hari pertama langsung sukses. Ya saya sekitar 6 bulanan baru kemudian merasa senang gitu. Merasa senang 6 bulan. Jadi perbedaannya di situ. Berbeda di situ. 1 juta pertama saya tuh 6 bulan. Mungkin ini hari pertama sudah 1 juta Ya, lebih omsetnya. Sampai 3 juta. Ah, Pak. gitu. Mungkin kita tanya. Nah nih, ya, ahlinya. boleh. Ada yang satu hal yang khas ya pada bisnis makanan. Bisnis makanan itu adalah taste ya, rasa. Ya. Rasa ini bisa digolongkan sebagai unik produk. Ya. Sehingga bisa saja misalkan mie-nya sama tetapi rasanya itu berbeda. Betul. Nah, saya melihat di sini Pak Wahyu Indra itu memastikan rasa tadi itu. Sebetulnya bukan berarti Pak Wahyu tidak mampu untuk meng-hire karyawan. Kalau saya melihatnya adalah Pak Wahyu Indra ingin memastikan bahwa 300 mangkok bakminya itu harus tersajikan dengan rasa sesuai dengan standarnya Pak Wahyu Indra. Mengenai Seperti tempat itu. Pak, ini menarik juga ya. Kan rame tadi ya satu hal, tapi pemilihan tempat di mana pada saat itu? Saya termasuk yang nggak terlalu mikirin tempat Pak waktu itu, Waktu karena itu ya? waktu itu karena memang pertama memang belum tahu ya. Sampai sekarang juga saya nggak terlalu ini Jadi tempat, karena, location agak kurang. agak berarti. kurang saya Oke, pikirkan karena Pak Wahyu. Yep. Nah, ada yang mau ditambah dulu nggak nih? Oh, Saya mau ke belakang. makan lagi. Makan lagi atau tambah minuman, tambah minuman. Ya. Gimana Tambah ya? Pak? cukup kayaknya. Oke, jangan kemana-mana. Makin seru ceritanya, tetapi berani bangkrut. Siapa takut? takut? Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jangan takut berani bangkrut. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Raja Bakmi Gerobakan, Bapak Wahyu Indra. Bapak Wahyu Indra, Siap. setelah biasa mengalami bangkrut beberapa kali, kemudian berjualan bakmi dan mulai merasa senang. Nah, untuk membesarkan ini, apa yang Bapak siapkan tahapannya? Ya. Pada saat itu awalnya kita coba menyiapkan untuk membuat website Pak, karena itu penting. Foto untuk produknya ditempelkan di website, kemudian mencoba beriklan, terus membuat SOP. Kemudian dulu kan kita pengen bikin aja Pak ya, nggak ada ukurannya apa segala macam. Ketika sekarang mau dimitrakan itu membuat semuanya, sehingga ketika saya lemparkan ke mitra itu udah langsung bisa jalan seperti gitu. Jadi kesadaran Bapak Ya. mengenai marketing, Ya, kemudian SOP ya Pak Betul, ya. betul. Nah, untuk produk gimana caranya? Atau itu memperbesar produk, apa yang Bapak siapkan? Memperbesar volume berarti ya. Volume. Bicara volume ya itu. Saya kan tadinya berpikir mau buka cabang atau
pilihannya buka cabang atau mau dimitrakan. Pada saat itu kalau buka cabang berarti nambah keribetan, nambah ke ini, terus juga modal yang terbatas gitu. Akhirnya saya pikir nggak ada salahnya saya coba memang mitrakan. kesadaran bermitra. Iya, bermitra. Jadi konsentrasinya Ya. SOP, marketing dan mitra. Mitra. Nih, gimana nih Pak dosen? Iya. Jadi yang pertama itu ketika kita mau membuat itu menjadi satu bentuk kemitraan, Itu. maka kita harus membuat standar produk. Jadi produk di sini itu kan kalau berdasarkan konsep itu ada 3 tingkatan produk ya. Jadi yang pertama adalah core product atau manfaat utama produk. Manfaat utamanya apa? Ya mie ya sebagai makanan ringan Makanan gitu ya, ringan yang makanan enak. ringan yang Pengganti. enak gitu. Selanjutnya tingkat kedua adalah aktual produk. Aktual produknya itu apa? Yaitu mereknya. Terus komposisinya. Terus kemasannya. Ya. Nah, itu yang distandarkan. Nah, itu distandarkan. Oleh Bapak. Gitu. Itu Bapak lakukan. Ya. Itu Terus yang sudah selanjutnya, Bapak lakukan. Augmentednya adalah layanan purna jualnya. Layanannya bagaimana? Gitu. Mungkin misalkan Bapak standarkan apabila kurang puas ya, menghubungi untuk hotline service-nya. Ya. Ya, mungkin di apa, website seperti itu, ada website-nya gitu ya. seperti itu. Betul. Jadi memang kalau untuk layanan purna jual, saya membangun bisnis ini dasarnya kekeluargaan, Pak. Jadi ini banyak anytime dia mau menghubungi saya diskusi atau apa tuh saya selalu siap. Selalu gitu. siap. Memang sudah terbuka. Ya, Nah, sudah kemudian terbuka. cabang Dan- pertama tadi mitra dan- pertama dok. Gimana? Dan maaf yang setiap tahun kita selalu ngadain gathering, Pak. Itu. Jadi Oh, jadi mitra-mitra kami tuh kumpul ngomong dan saya nggak ngomong tentang penjualan lagi, tapi Menampung. ngomong tentang dia bercerita kepada mitra yang lain tentang how to sukses, how to nggak sukses gimana. Jadi mereka yang sharing. Jadi ada kekuatan gathering Keluarga. ya. Jadi memang saya membangun ini bukan mitra, ini keluarga. Kayak gitu. Bagaimana itu? Iya, jadi menarik. Memang di era saat ini, bagaimana satu strategi pemasaran yang sukses itu adalah strategi yang bisa membangkitkan emosional customer-nya maupun ya partnernya. Ya. Emosional itu kita bisa bangun berdasarkan satu kesamaan visi misalkan visi mengenai sosial misalkan terkait dengan apa kepedulian sosial ya, atau misalkan visi mengenai kebersamaan dan seterusnya seperti itu. Itu kebersamaan ya, jadi Ya. terbentuk Iya. ya. Nah, mitra pertama berapa lama dari mulai membuka bakmi dapat mitra pertama? Cabang pertama dibuka kapan, Pak? Dalam berapa Juni lama? 2 bulan lah, Pak. Dalam 2 bulan 2 sudah bulan. dapat mitra pertama. Iya. Kalau masih ingat ya ke cabang ke-10 atau ke-20 itu Yang berapa ke-10 lama tercapai? Gini, Lupa. jadi yang 6 bulan pertama tuh dapat 10 tuh susahnya minta ampun. Yang Jujur, 10 susah. Meyakinkan mereka untuk bermitra sama saya tuh susah banget gitu. Malah saya sampai datang ke Jakarta, Pak. Karena Depok tuh menurut mereka jauh Oh. gitu loh. Namanya Depok bukan Jakarta ya? Iya, Depok, Jakarta coret. Jadi saya sendiri berusaha untuk dapat kan pada saat itu ya, namanya masih kepikirannya Jadi gimana Bapak ya dapat. datengin mana, Pak? Datangin ke sana, Pak. Datengin Saya- kemana? ke rumahnya. Oh, ke rumah orang-orang yang mau beli. Ya, sampai dia bilang gini, Pak, biar dapat second opinion, bikin aja acara arisan keluarga atau apa, saya datang. Tapi beli mie-nya sama saya. Biasanya juga nggak mau rugi dong, Pak. Gitu loh. Udah datang ke sana banyak orang terus nggak deal lagi gitu. Nah, akhirnya ya setelah itu kan ada second opinion, terjadi percakapan akhirnya mulai buka. Itu mulai berapa lama mulai gampang mendapatkan partner? Jadi setelah gampang mendapatkan partner itu setelah bulan ke-7, Pak. Bulan ke-7 sudah mulai Ya, dapat jadi partner. perbedaannya adalah ketika 6 bulan pertama masih 10, 6 bulan berikutnya nambah 40, Pak. Nambah 40, cepat Ya, sekali, cepat udah mulai sekali, cepat ya, sekali ya. cepat sekali. Oke, jadi menuju 100 itu dalam sekitar 1 tahun. gitu. Ya, betul. Gimana ini? Ini menarik nih Pak Wahyu Sadi. Kenapa? Karena Pak Wahyu Indra itu menerapkan konsep yang namanya personal guarantee. Jadi secara umum perusahaan akan melakukan satu kerjasama dengan pihak lain, itu yang mereka lakukan adalah company guarantee, jaminan perusahaan. Tapi Pak Wahyu Indra datang ke rumahnya, ke rumah calon partnernya. Ini loh, saya pemiliknya. Kalau ada apa-apa ingetin wajah saya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi Malah banyak yang nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Saya yang punya nggak percaya, Nggak Pak. percaya. Disangkanya karyawan. Disangka gerobaknya, Pak. Jadi, nah kemudian ya itu cabang ke 100. Nah, apa membedakan punya 10 cabang dengan mempunyai 100 cabang tadi? Ya, awal lagi mengenai sistem, Pak.
memang saya sudah sadar diri bahwa waktu ke T10 itu yang dipentingkan adalah sistem. Jadi mulai mengembangkan sistem. Ya, sistem, cara distribusi, cara produksi, ya, atur waktu itu semuanya diatur. Nah itu pun didapat perkembangan besarnya itu didapat dari karena saya punya mentor, Pak. Dulu punya guru lah, berguru. Jadi emang betul kata orang tuh kita harus berguru, kemanapun tuh harus berguru. Gitu. Emang saya berguru dan dapat mentor kebetulan di sebuah komunitas terbesar di Indonesia saat ini, yaitu komunitas Tangan di Atas. Oke, jadi ada kata kunci ya, ada mentor dan kebetulan di komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Betul, nah, tuh Buntel berguru, belajar, bukan cuma nekat doang kalau mau bisnis. Iya, saya ini ya masih ngeri juga ya, punya duit segitu-gitunya ntar habis, punya duit segitu-gitunya habis. Ya, kagak punya keberanian. Ya udah deh, memang cocok lu jadi pelayan. Oke, silakan dinikmati dulu Pak hidangannya. Siap. Pak Wahyu 1, Wahyu 2, Pak dosen. Oke pemirsa, Berani Bangkrut akan segera kembali lagi. Jangan kemana-mana, Berani Bangkrut. Siapa takut? Semua pasti bisa, semua pasti bisa, semua pasti bisa, semua pasti bisa. Jangan takut, berani bangkrut. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut, berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Raja Bakmi Gerobak Indonesia, Wahyu Indra. Pak Wahyu, websitenya apa sih? Kalau orang ingin tahu? Websitenya adalah www.miayamgerobakan.com. www.miayamgerobakan.com. Ya, itu websitenya. Kemudian bagaimana usaha Pak Wahyu Indra saat ini? Kita saksikan. Yo, selamat datang. Mari kita lihat produksi dari mie ayam gerobakan seperti apa. Ayo. Ya, nanti kita akan melihat proses mixer tepung, telur, kemudian pengepresan dan pemotongan. Gitu. Ayo, mari. Ya, ini kita mulai di tahap awal adalah memecahkan telur dulu. Seperti ini. Ini proses mixer, mencampur antara tepung dan bumbu. Setelah dimasukkan telur dan bumbu, kemudian proses kedua adalah memasukkan tepung. Ini langsung satu-satu. Diputar ini kurang lebih memakan waktu kurang lebih 5 menit. 5 menit dibiarkan sampai kenapa diputar ini biar bentuknya kalis. Setelah 5 menit kemudian didapatkan hasilnya seperti ini tadi. Lebih menggerumpal, lebih bagus lah. Ya, berikutnya adalah proses di mana proses pengepresan. Ditaruh di sini adalah supaya mereka masuknya tuh rata gitu ya. Nah, setelah proses dipotong, masuki proses selanjutnya adalah memberikan sagu. Kenapa diberikan sagu? Biar tidak lengket ketika di packing. Setelah mie ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian mie disimpan ke dalam freezer. Setelah mie tadi mengalami proses di dalam freezer kurang lebih 1-3 hari, kemudian mie akan kita distribusikan ke mitra-mitra. Oke, silakan. Masih bersama Raja Bakmi Gerobakan Indonesia, Pak Wahyu Indra. Setelah Bapak tadi sampai 100 tadi, kemudian ya pasti belum puas lah ya, masih ingin berkembang terus. Pasti. Nah, kemudian apa yang dilakukan agar bisa berkembang dan mempertahankan pertumbuhan itu? Ya, yang pertama banget jangan pernah punya rasa puas.
Oke. Saya hapus itu rasa puas itu karena saya punya target yang lebih tinggi. Oke. Karena saya harus punya target misalnya berapa M omset dalam setahun. Dalam setahun. Atau itu yang jadi bikin kita hidup punya harapan terus gitu loh. Kedua adalah melakukan membenahi hal-hal yang sifatnya teknis seperti kayak misalnya di internal maupun eksternal gitu ya Pak ya. Ketiga adalah mencoba menggrowthkan karena kan saya masih di daerah Pekanbaru, Bandung, Semarang, Jogja masih terbatas wilayah gitu loh. Jadi memang beruntungnya saya kuat di Jabodetabeknya dulu, baru sekarang ini permintaan keluarnya cukup banyak gitu loh. Kemudian tadi katanya punya mentor atau Ya. punya network. Betul. Nah, coba bisa ceritakan Ya. network yang bisa Ya. mempercepat Ya. perbesarannya. Jadi lagi-lagi seperti tadi saya bilang bahwa poin dari semua usaha itu perlu adanya mentor, Pak. Nah, kebetulan di komunitas kami ini di Tangan di Atas itu salah satu keunggulannya adalah kelompok mentoring bisnis. Oke. Di mana kita-kita yang usahanya masih startup atau UKM atau itu dimentori oleh mentor yang omsetnya sudah di atas jauh, Pak. Gitu. Ada yang membimbing. Ada yang membimbing. Jadi gitu. ada komunitas. Betul, ada Nama komunitas. komunitasnya apa tadi? Tangan di Atas, Pak. Ada berapa itu anggota komunitasnya? Sekitar 18.000 ya, Pak ya. Wow, sudah besar ya. Sudah besar, Pak. Di berapa tempat? Di 33 kota, Pak. Kalau ada Ya. yang ingin tahu tentang TDA tadi, di mana? Gini, karena di kami ini basicnya adalah di internet semuanya. Jadi bisa kunjungi website kami di tangandiatas.com. Tangandiatas.com. Ya, betul. Ini menarik ini Ya, cara betul. mengembangkan Ya, network, betul. ada mentor dan Betul, lain-lain. betul. Gimana nih, Pak dosen? Iya, jadi baru-baru ini saya melakukan satu riset. Risetnya adalah saya meneliti pengaruh antara komunitas dengan brand awareness, word of mouth, dan intention to buy. Nah, hasilnya Pak adalah dosen Pak, benar nih ya. Iya, Jadi ini- antara hubungan komunitas Iya. dengan merek, Iya, dengan brand awareness. kekuatan mulut ya. ya dari mulut ke mulut dan juga intention to buy, keinginan orang untuk membeli. Nah, Ternyata hasil riset saya adalah komunitas itu bisa meningkatkan brand awareness. Orang tuh jadi lebih aware dengan peduli dengan merek kita. jadi Seperti makin itu. banyak berteman, maka makin bisa, peduli. Makin peduli seperti itu. Nah, gitu Buntel. Ini saya Iya. harus membimbing ini. Dan itu juga akan bisa meningkatkan word of mouth. Orang jadi sering membicarakan. Dan itu akan meningkatkan intention to buy, keinginan untuk membeli. Ya, sehingga ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu ini merupakan satu hal yang sangat tepat dan juga bisa dikembangkan terus. Jadi dalam Seperti konteks itu. bisnis gosip itu bagus ya. Iya, Gosip itu bagus. gosip itu bagus. Oke, gosip yang positif. Iya, Gosip seperti yang itu. positif. Iya. Gosip yang positif. Itu Udah ada mau nggak sih? jamber aja dia kalau udah Nggak ada cerita sih gosip. yang gosip-gosip negatif yang bisa membawa kendala gitu. Oke. Ada nggak sih itu? Ada, yang- ada. Di internet itu ada gosip-gosip negatif. Jadi kan di beberapa stasiun TV sekarang mengenai produknya banyak yang di ini ya, terutama produk kami gitu ya, mie gitu ya, dia Borax, borax apa segala macam. Ya memang di kami tuh di bannernya tuh ditulis bahwa kami tanpa pengawet, tanpa kimia dan dijamin halal. Oke. Itu penting. Banyak yang merasa terpukul pada saat itu ya saya sih jalan aja karena orang udah mungkin sudah aware terhadap produk kami bahwa karena dari awal buka sudah kami pampang tulisan Jadi itu. Bami Gerobak itu dari awal sudah mengklaim ya Iya, bahwa mengklaim dia itu. bebas borak, bebas formalin, Betul. kemudian ya itu tadi ya. Betul. Oke, itu. Nah, lalu Pak, dengan berapa besar manfaat dari TDA ini untuk ada berapa orang anggota DEA kemudian yang mengambil Ya. menjadi mitra Bapak Ya, jadi saya justru tidak mau mengambil mitra dari TDA. TDA. Karena menurut saya di TDA itu tempat saya mencari ilmu, Pak. Keilmuan. Ada ya masing-masing karakter orang berbeda-beda ya. Ketika masuk komunitas ada Ada yang yang menjual. berminat mereka ke Bami Bapak. Saya yang menutup diri juga, nggak terlalu juga gembar-gembor atau apa, biasa-biasa aja. Jadi gitu. ke sana berguru ya. Berguru. Nah, konteksnya berguru. Nah, di situ Pak, jadi saya manfaatnya sangat luar biasa. Dulu yang saya bilang tadi, 6 bulan pertama tuh saya tanpa guru, itu masih dapatnya cuma 10, Pak. Setelah 1 tahun setengah lewat dari 6 bulan itu, growth-nya sekitar 140 mitra. Gitu loh. Sampai Berguru itu tadi apa yang paling banyak didapat dari berguru itu? Gini Pak, yang berguru jadi pertama tentang 5 dasar menjalankan bisnis. Oke. Itu yang saya dapat. Kemudian Apa? 5 tuh masih apa? 5 pertamanya itu ada dasar, sales, system,
teknologi sama terakhir ini apa kalau nggak salah bukan Website itu. udah tatarannya BOD lah. Udah Oke. jadi kayak kita exit to business gitu. Exit. Nah ya itu yang saya dapat. Berarti itu yang didapat. Ya, Perdalam 5 hal tadi Ya, ya. lima. Pertama juga gini Pak, ada beberapa hal kita jadi shortcut. Oke. Jadi kita seharusnya nggak mesti muter-muter nih kalau mau usah. kesini sini nggak usah. Jadi langsung ke tujuan gitu Tidak loh. usah belajar dari pengalaman sendiri Iya. ya, harus langsung. Langsung Bisa dari dia. belajar pengalaman dari Ya, orang lain. Dan yang baiknya lagi adalah ketika kita dapat mentornya, saya juga harus harus mementori orang-orang di bawah yang omsetnya saya. Jadi Bapak juga sekarang di TGA Iya. udah mentor. Sudah mentor juga. Jadi untuk- dari kemudian orang yang butuh mentor sekarang sudah jadi Ya, mentor. ya, Luar betul, biasa. betul, seperti itu, Pak. Gitu, ya. Gimana? Berbaginya konsep itu Udah berbaginya, berbagi, ya. konsep berbagi gitu ya. Iya. Gimana Pak? Seringkali pengusaha itu mereka menjadi lemah karena tidak punya lingkungan. Lingkungannya bukan lingkungan pengusaha. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu membuat dirinya itu punya satu kemantapan. Ya, setuju. Dengan apa? Dengan mencari lingkungan yang mensupport. Ya. Dan juga hal positifnya adalah di lingkungan ini mereka saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi mengenai pengalaman mereka. Sehingga betul sekali bahwa bagi pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha yang lainnya bisa mengambil satu pelajaran sama seperti halnya dalam acara kita ini tentunya. Berani bangkrut ini kan kita belajar dari pengalaman orang lain. Biar seperti bisa itu. shortcut. Shortcut Jadi, seperti jadi itu. tidak usah menjalankan pengalaman bangkrut, tapi bisa langsung belajar dari Betul. pengalaman orang Lain, lain. betul. Oke, Pak. Biar shortcutnya dihabisin dulu dong, Pak. Oh, ya. Shortcut yang ada di depannya. Iya, Iya kan? iya. Oke, pemirsa. Berani bangkrut masih akan kembali lagi. Berani bangkrut? Siapa takut? Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jangan takut, berani bangkrut. Sobat Treasure, ternyata masih banyak banget ya orang-orang yang melestarikan budaya Betawi. So right now, I'm gonna have to take a little break. Mau memberi informasi, hiburan, dan Profil. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut, berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Wahyu Indra, Raja Bakmi Gerobak Indonesia. Pak Wahyu, sudah ratusan, Ya, hampir 200 gerobak katanya sekarang yang dikelola. alhamdulillah. Nah, sebagai pengusaha
apakah Bapak sudah punya kebahagiaan atau kebahagiaan apa yang sudah Bapak Ya. capai sekarang? Sebenarnya saya punya satu kebahagiaan yang nggak bisa digambarkan Pak ya. Jadi ketika tahun lalu saya jadi tamu Allah, alhamdulillah Oke. berangkat haji itu Naik dari haji. mie ayam juga. Alhamdulillah. Jadi kalau saya cerita saya selalu pengen sedih. Ya gitu. nggak apa-apa, Jadi terharu emang- dikit nggak apa-apa. Jadi Pak. emang Hah? di Orang gede nangis. jadi ketika saya ditanya di Masjidil Haram itu ditanya, Bapak usahanya apa gitu. Saya sedih Pak. Karena saya bilang usahanya saya mie ayam gitu loh. Itu yang membuat saya bangga semuanya lah campur aduk di situ. Ternyata dari usaha yang tadinya dianggap remeh sama orang atau usaha yang kecil ini ternyata punya manfaat yang luar biasa bagi saya. Nah, dari situ yang saya berasa bahwa oke, saya udah mentok nih sekarang untuk di sisi agama. Sekarang saya tinggal gimana caranya bertanggung jawab terhadap anak dan bisnis itu harus tetap berkembang seperti itu. Jadi tukang bakmi Ya. naik haji. Iya. Ayam tukang mie ayam gerobakan naik haji. Ya. Mungkin, Alhamdulillah banget itu. Pak Wahyu, tukang ini ya teman Pak Wahyu ini ya. Ya. Mm. Mungkin butuh anak angkat, saya siap Pak. Menantu kali ya. Dia harus mengubah mental dulu Pak. Kemudian selain naik haji ya mungkin cita-cita yang lain sudah puas lah ya. Sudah didapat semua Pak. Sudah didapat ya, alhamdulillah. cita-cita tempat tinggal Sudah, biasanya sudah. orang ya. Kemudian anak-anak bisa sekolah dengan baik. Iya, betul, Ya, udah kemudian tempat Iya, ya mungkin jalan-jalan, Iya. kendaraan dan Betul, lain-lain. betul, Udah alhamdulillah, Alhamdulillah gitu sekali, ya. Nah, Pak dosen ini di titik ini kan kepuasan tuh kadang-kadang ini masalah bahwa kita jadi nggak tumbuh lagi. Nah, gimana menghidupkan dengan tetap puas tadi? Bagaimana menghidupkan tetap bersyukur tapi tetap menghidupkan motivasi? Iya, jadi setiap orang itu ada dalam siklusnya masing-masing seperti itu. Ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa membuat impian baru kita. Jadi tadi Pak Wahyu cerita bahwa di depan Ka'bah ya, berdoa dan mendapatkan satu inspirasi begitu ya. Sangat Bersyukur ya, Dapat dapat inspirasi inspirasi bahwa ingin mengembangkan usahanya lagi untuk berguna bagi lebih banyak orang lagi seperti itu. Itu saya kira itu satu hal impian barunya seperti Jadi itu. setelah tahapan itu jadi apa itu bayangan? Ya, tahapan saya adalah saya berpikir gimana dalam 3 tahun ini saya punya duit 3 miliar. Ya semoga tercapai. Amin. Jadi emang jadi setting goal saya arahnya ke sana, Pak. Jadi itu yang bikin seperti Pak Arif bilang bahwa kita hidup berdasarkan target gitu. Jadi emang saya harus nancepin target. Itu dari sisi usaha gitu ya. Apa yang akan Bapak lakukan dengan itu? Kalau Yang- tercapai dan mudah-mudahan tercapai. Pertama yang saya lakukan adalah pertama pastinya mengenai jumlah mitra. Kedua adalah menambah varian, Pak. Varian tuh jadi sekarang ini saya main di segmentasi bawah gitu ya. Nanti saya mau coba bikin yang premium dalam rangka untuk pengembangan, Pak. Kalau saya di situ aja untuk mencapai target saya kayaknya mustahil. Jadi saya harus berinovasi, membuat sebuah yang premium terus melebarkan lagi varian produknya sehingga mendapat Premium Bapak ini premium gerobak atau premium restoran? premium restoran. Bapak Ya, akan mengembangkan. jadi bahan dasarnya kan karena saya emang produksi mie sendiri. Sebenarnya bahan-bahan dasarnya itu yang saya pergunakan sehingga untuk bisa jadi lebih ditempatkan di tebih yang tempat yang lebih tinggi. Seperti itu. Naik kelas. Dia naik kelas tapi jadi saingan kita nanti ya. Sekarang gerobak, nanti dia buka di sebelah kita. Kalau Kafe kita kasih gerobak juga Pak, nggak apa-apa, tapi pakai mesin gerobaknya. Iya, Kita betul. gerobak mesin. Kalah. Nah, Pak, dosen Iya. gimana dengan cita-cita? Iya. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa ketika kita ingin melakukan pengembangan usaha, apalagi usaha itu adalah usaha yang sejenis, kita harus bisa memastikan bahwa usaha ini segmennya berbeda. Betul. Jangan sampai nanti Saling membunuh ya. saling memakan sendiri di segmen yang sama seperti itu. Jadi kalau ditetapkan untuk bakmi gerobaknya adalah segmen misalkan BC. BC begitu ya. Selanjutnya untuk yang A ini harus dibuat satu konsep tersendiri, Betul. tapi tetap itu merupakan satu positioning dari bakmi gerobak. Betul.
Jadi harus ada jelas ya pembedanya. Pembedanya. Kalau tampilnya Pak Wahyu ini perlu berubah nggak? Ya, saya Perlu kira ini ditouch up merupakan ya. maskot. Jadi memang betul Pak, seperti yang saya lakukan sekarang ini saya merubah brand. Iya. Karena saya juga Jadi beda nanti brandnya beda. brand. Karena gini, ya itu konsep saling memakan itu yang saya hindari sama sekali, karena orang sudah biasa tahu mie ayam gerobakan, terus ujuk-ujuk kok ada yang ini orang yang atas nggak makan bawah, orang yang makan bawah nggak ada makan atas. Takut ke atas. Itu yang sering terjadi ya sekarang, jadinya akhirnya runtuh usahanya. Jadi emang saya dalam proses Udah punya brandnya nih untuk sudah lagi diurus hakinya Pak. dari Kursake. Jadi belum bisa diumumkan? Belum bisa. Boleh rahasia lah Boleh nanti rahasia. disuruh pelayan saya aja susah. Nunggu episode berikutnya. Kalau belum ada tadinya saya mau kasih masukan. Apa tuh? Ya tapi karena udah ada ya udah nggak usah. Maksudnya dia minta bayaran. Oh, gitu. Jadi konsultan ya. Konsultan dan naik pangkat. Jadi kemudian ya itu dengan bagaimana dengan komunitasnya kita hitung misalnya insya Allah Bapak sukses, apa yang Bapak akan lakukan dari komunitas Bapak ini tadi? Jadi di komunitas ini insya Allah, maksudnya kan sekarang negara kita gadang-gadang tentang entrepreneur kayak gitu ya. Insya Allah selama saya mampu saya akan berkontribusi ya kayak dalam rangka untuk mentoring atau apa, sehingga yang bawahnya ini terangsang sehingga pertumbuhan ekonomi kita bagus, tidak ada pengangguran ya, dimulai dari entrepreneur aja Jadi lah. menghidupkan tetap dengan pola mentoring tadi. Iya, mentoring. Karena Mentoring tadi. jujur aja lagi-lagi kalau nggak ada guru di sekolah aja perlu guru Pak ya gitu ya, kuliah aja butuh dosen gitu loh. Jadi memang yang diperlukan adalah memang ini adalah guru saat ini. Jadi mentoring tadi ini menarik nih. TDA itu mentoringnya dilakukan di mana sih? Jadi gini, biasanya dilakukan di tempat si mentor. Di tempat si mentor. Karena kita tidak berbayar Pak. Tidak berbayar. Malah terkadang mentornya yang menyediakan makanan dan minuman gitu. Jadi memang menurut saya ini sesuatu yang baik, sesuatu awal yang baik. Jadi mentoring dilakukan di tempat mentor, tempat Di tempat usaha, mentor usaha, ya, jadi iya. bisa ngelihat Lihat langsung, langsung, ya. betul. Jadi tempat Bapak juga Iya, saya dilakukan. di mana tempat Bapak produksi lakukan saya itu? di Margonda Pak. Di Jalan Margonda. Iya, betul. Di tempat produksi Bapak di sana. Iya, betul. Ada juga bakmi gerobaknya di sana. Produksinya aja. Kalau Produksi. mau itu bisa tinggal telepon dekat daerah Tinggal sana. datang ya. ya. Betul. Kalau buntel datang ke sana bayar tetap. Oh enggak. Enggak, khusus untuk dia Saya gratis. nggak bayar tapi nanti ayamnya saya bawa sendiri dari rumah. Jadi Pak Wahyu nih ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol mulu. Bayarnya kapan nih Pak? Ya ente ngomong bayar malah nagih. Ini teman. Iya. Gitu teman, jadi kita nggak nagih gitu. Kesimpulannya nih Pak, saya pusing dengerin dari tadi. Udah pusing. Jadi pemirsa, kita sudah berbicara banyak dengan bakmi gerobak, pengusaha bakmi gerobak yang terbesar di Indonesia. Dia sudah pernah bangkrut, 3 kali bangkrut bahkan. Pertama dia tergoda lagi menjadi karyawan, kemudian dia pecah kongsi dengan temannya, kemudian mencari mentor, dan ternyata kemudian dia bertemu dengan mentornya. Kata kuncinya untuk sukses menjadi pebisnis adalah dengan mentoring. Kalau Anda ingin menangkap kuda, Anda juga harus memakai kuda. Berani bangkrut, siapa takut? Itulah. Karena menurut saya sekarang kalau itu bergulirnya bagus pakai bola salju. Kalau saya bawa 10, malah mereka oleh terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah. Bila jatuh bangkit dan ini kalau saya jangan ber 10 Bapak 10 Bapak 10 di bawah kesuksesan akan menghampiri. Semua ya kan aja sih, tapi dia lihat aja. mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut.